Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ustazah Devita Arini Lubis dalam pelajaran matematika kelas 9 SMPT Bina Insan. Abang kakak semua, mari kita mulai dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidini ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah. Hari ini kita belajar tentang merasionalkan bentuk akar. Kakak semua, bentuk akar merupakan akar bilangan rasional yang hasilnya bilangan irasional. Jika bentuk akar menjadi penyebut dalam suatu pecahan, maka dikatakan bahwa penyebut tersebut irasional. Jadi, penyebut irasional dapat diubah menjadi bilangan rasional, tergantung dengan bentuk pecahan itu sendiri, dengan prinsip sama besar, yaitu mengalihkan dengan bentuk akar sekawannya. Nanti Ustazah jelaskan lagi apa yang dimaksud dengan akar sekawannya. Kenapa bentuk irasional ini harus kita rasionalkan dalam operasi hitung? Ya, kenapa penyebutnya harus dirasionalkan? Agar mempermudah kita menyelesaikan operasi hitung pada bentuk pecahan, ya, bentuk pecahan dalam bentuk akar pula. Oke, jadi kita harus merasionalkan pecahannya supaya memudahkan operasi hitung pada pecahan. Nah, ini Ustazah ingatkan ke kamu bahwa ini modal kita ya. Kamu harus ingat rumus ini, ya. Rumus ini harus kamu ingat. A tambah B kali A kurang B hasilnya adalah A kuadrat tambah B kuadrat. Maka karena bentuknya irasional atau bentuk akar, lihat akar A tambah akar B bila dikalikan dengan akar A kurang akar B hasilnya adalah A kurang B, ya. A kurang B. Diingat. Oke, next. Merasionalkan bentuk akar ini Ustazah bagi menjadi 3 tipe untuk memudahkan kamu nanti pemahamannya atau penggunaannya dalam operasi hitung. Nah, tipe pertama A per akar B. A per akar B. Untuk merasionalkannya kita tidak boleh mengubah nilai dari bilangan ini. Jadi bagaimana kita merasionalkannya? Mengalihkan dengan 1, sebenarnya mengalihkan dengan 1. Jadi bentuk rasionalnya adalah A per akar B, ya. Lihat penyebutnya akar B, maka kita kalikan dengan akar B per akar B. Abang kakak, akar B per akar B itu hasilnya 1 ya, ya kan? Oke, jadi sebenarnya kita tidak mengubah nilai dari A per akar B. Jadi A per akar B dikali akar B per akar B, itulah sekawan dari akar B, itulah akar B per akar B, sama dengan A dikali akar B. Kita lihat di sini ya, pembilang kali pembilang, A kali akar B, oke, per akar B kali akar B hasilnya adalah B, hilang akarnya, ya. Jadi A per akar B bentuk rasionalnya adalah A per B akar B. Tipe pertama ya, abang kakak. Lanjut tipe kedua. Lihat A per akar B tambah akar C, ya. A per akar B tambah akar C. Penyebutnya coba dibacakan abang kakak penyebutnya, ya, akar B tambah akar C. Jadi untuk merasionalkan ini kita kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Sekawan dari akar B tambah akar C itu adalah akar B kurang akar C. Konsentrasi pada tanda operasionalnya. Lihat, ketika penyebutnya itu tanda operasional hitungnya adalah positif, maka ketika kita menjadikan untuk merasionalkan bentuk itu, bentuk pecahan itu, lihat pengalinya kita buat menjadi negatif. Oke. A per akar B tambah akar C kita rasionalkan, yaitu dengan mengalihkan sekawan dari akar B tambah akar C itu adalah akar B kurang akar C.
per akar B kurang akar C. Bagaimana hasilnya? Pembilang dikali pembilang, A dikali akar B kurang akar C per akar B kali akar B, hasilnya berapa? B. Ya, lanjut. Akar C dikali minus akar C. Akar C dikali minus akar C, hasilnya adalah min C. Oke, perhatikan betul-betul abang kakak tandanya. Itu adalah tipe kedua. Jadi A per akar B tambah akar C dalam bentuk rasionalnya adalah A dikali B, A dikali akar B kurang akar C per B kurang C. Selanjutnya tipe ketiga, A per akar B dikurang akar C. Perhatikan tipe kedua dengan tipe ketiga, apa perbedaannya? Ya, pada tipe kedua penyebutnya ada operasi hitungnya berbentuk penjumlahan. Pada tipe ketiga penyebutnya operasi hitungnya berbentuk pengurangan. Bagaimana cara merasionalkannya? Akar A per akar B kurang akar C dikali, lihat penyebutnya, sekawan dari akar B kurang akar C adalah akar B tambah akar C. Oke, saja ingatkan kembali tadi kan, bila penyebutnya operasi hitungnya adalah positif, maka nanti kita kalau sekawannya itu adalah negatif. Sekarang ya, kita kalikan akar B tambah akar C per akar B tambah akar C. Selanjutnya pembilang kali pembilang, A kali B A kali akar B tambah akar C per B kurang C. Lihat tipe pertama dengan tipe kedua, ternyata penyebutnya sama ya. Bisa kamu bedakan? Ya. Oke, semoga ini membantu kamu ketika nanti melakukan operasi hitung. Tapi untuk lebih memahamkan kamu, saja kasih contoh ya pada video berikut. Ya bang. Oke bang kakak, di sini saja akan berikan contoh penggunaan rumus-rumus tadi. Jadi contoh ini seperti yang kita saja sampaikan tadi, merasionalkan bentuk akar lebih kepada pecahannya ya. Nah di sini nih kamu lihat. Jadi kalau bentuk 1 per, nah kamu lihat ada akar di situ, maka itu tidak boleh lagi kita gunakan nanti ketika kita merasionalkan bentuk akar ini. Oke. Jadi merasionalkan bentuk akar ini akan Ustazah bagi menjadi 3 tipe. Perhatikan, ini Ustazah bagi pertama itu adalah tipe kedua dan tipe ketiga. Nah, tipe pertama bisa kamu lihat di sini, bentuk dari contoh rumus tadi yang tadi ya, A per akar B. A per akar B. Untuk merasionalkan bentuk akar ini, maka akar ini akar B ini tidak boleh ada lagi dalam penyebut. Oke. Jadi yang ada bentuknya adalah nanti bentuk B atau bentuk bilangan yang bukan berbentuk akar. Nah, A per akar B kita akan merasionalkannya dengan mengalihkan dari akar B ini. Jadi penyebut biasanya kita kalikan dengan bentuk penyebut ini, A per akar B dikali akar B per akar B. Ingat, akar B per akar B atau bilangan yang sama, bila dibagi oleh bilangan itu juga maka hasilnya 1. Jadi bentuknya ini adalah ketika A per akar B kita mau menjadikan bentuk rasional, itu kita kalikan dengan akar B per akar B. Oke, contoh 1, perhatikan. 2 per akar 3. 2 per akar 3. Bagaimana kita untuk menjadi rasional? Jadi 2 per akar 3. Lihat di sini penyebutnya berapa? Akar 3.
Maka 2 per akar 3 kita kalikan dengan akar 3. Lihat, akar 3 per akar 3. Oke, berapa akar 3? 2 akar 3, 2 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Perhatikan, 2 dikali akar 3 atau pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Akar 3 dikali akar 3. Akar 3 dikali akar 3 berapa? Akar 9 atau sama dengan 3. Ketika akar 3 dengan yang sama, akar 3 dikali akar 3, maka dia artinya akarnya hilang, jadi menjadi bilangan itu sendiri. Jadi 2 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 3. Ya, tidak bentuk rasional, tidak bentuk bilangan irasional lagi kan, atau tidak berbentuk akar lagi kan penyebutnya. Oke, lihat sekarang kita pada contoh 2. 2 per 2 akar 3. Perhatikan ya Kak Abang, 2 per 2 akar 3. Ternyata penyebutnya masih ada dalam berbentuk akar. Bagaimana kita menyelesaikannya supaya tidak berbentuk akar atau tidak berbentuk irasional? Terasionalkan. Kita kalikanlah bilangan ini dengan akar 3 per akar 3. Perhatikan, kita kalikan dari akar 3 per akar 3. Oke, berapa hasilnya? Oke, 2 akar 3 kali, 2 dikali akar 3 sama dengan 2 akar 3 per 2. Oke, di sini sebenarnya ada bilangan 1 ya, di depan akar 3 pada bilangan penyebut kedua ini. Oke, 2 kali 1 2, maka akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Jadi hasilnya berapa? 2 akar 3 per 6. Kita sederhanakan, 2 dengan 6 bisa sama-sama dibagi 2. Berapa hasilnya? 1 per 3 akar 2. Oke, jadi 2 akar 3 hasilnya adalah 1 per 3 akar 3. Oke, 1/3 akar 3. Lihat, tadi itu kita lihat kan, kita bisa kalikan dengan akar 3 per akar 3. Tapi bisa juga caranya dengan cara kedua. Perhatikan saja beri contoh ya, cara kedua, tapi tetap hasilnya sama. 2 per 2 akar 3 dikali, kita ambil semua penyebutnya ya, kita ambil semua penyebutnya. 2 per akar 3 per 2 per akar 2 akar 3. Oke, kita kalikan. 2 kali 2 4, 4 akar 3. 2 dikali 2 lagi 4. Akar 3 kali akar 3 berapa? 3. Oke, lihat, 4 akar 3 atau 4 kita buat dulu 4. Oke, 4 akar 3 per 12. 4 akar 3 per 12. Jadi bagaimana 4 dengan 12 sama-sama dibagi 4. 4 dibagi 4 1, 12 bagi 4 3. 1/3 akar 3. Bahwa terlihatlah memang hasilnya adalah sama walaupun caranya berbeda. Oke. Itu dia contoh untuk tipe pertama, bahwa untuk menyederhanakan ini kita gunakan dengan mengalihkan dengan penyebut. Oke, lihat, kita masuk kepada tipe kedua atau bentuk kedua ya. Akan saja bacakan di sini, kamu lihat rumusnya yang kedua tadi, yaitu A per akar B tambah akar C. Oke, lihat penyebutnya apa? Penyebutnya adalah akar B tambah akar C. Bagaimana kita merasionalkannya? Mengalihkan dengan penyebutnya. Tetapi kamu lihat di sini ada bentuk penjumlahan penyebutnya, bukan lagi penyebut tunggal, sudah berbentuk penjumlahan penyebutnya. Jadi kita kalikan dengan kawannya, sekawannya. Tapi sekawannya ini kita kalikan dengan bentuknya. Kalau di sini ada bentuk penjumlahan, lihat, perhatikan bentuk penjumlahan, maka sekawannya adalah pengurangan. Lihat. Jadi dikali berapa? Akar B dikurang akar C per akar B dikurang akar C. Oke, perhatikan kembali abang kakak ya. Lihat di situ penjumlahan ya. Bilangannya tetap sama, cuman tandanya jadi iya. Jadi kalau di situ negatif ini ya, negatif.
Oke, positif menjadi negatif. Oke, penyebutnya ya bila positif di situ, bila operasinya penghitungan itu positif, kita jadikan ke negatif. Nah, ini tipe kedua. Akar B tambah C dikali akar B kurang akar C per akar B kurang akar C. Oke, kita ingatkan kembali. Ini lihat kembali di sini bahwa bilangannya tetap sama, B dan C ya. Tetapi tandanya kita gunakan negatif. Oke, kita saja dapatkan contohnya di sini. Ya. Contohnya kamu perhatikan 2 per ya. Lihat 4 tambah akar 3. Jadi nilainya di sini adalah akar nilai B menjadi 4. Oke, 4 tambah akar 3. Lihat tanda di situ yang digunakan adalah positif ya, tandanya positif. Oke, bagaimana kita mengubahnya supaya bentuk rasional? Dan kita kali. Oke. Berapa? 4 juga, tetapi tanda tambah menjadi tanda kurang ya, akar 3. 4 kurang akar 3. Oke, perhatikan abang kakak, jelas ya. Sama dengan 2. Kita tulis 2 ya. 2 ya, 2 dikali 4. Setelah itu 2 dikali min akar 3. Perhatikan 2 kali 4 8 dikurang 2 kali min akar 3 min 2 akar 3 per. Oke, kita batasi dulu ya supaya kita lebih enak lagi yang mana itu merupakan contoh kedua. Oke, 4 kita lagi apa nyebutnya 4 dikali 4 ya. 4 kali 4 berapa? 4 kali 4 16 dan nanti positif akar 3 dikali negatif akar 3. Ingat bahwa bila positif kali negatif hasilnya negatif, tetapi bila tanda akar maka nanti hilangkan akarnya ya. Berarti 4 kali 4 16, positif kali negatif jadi negatif, akar 3 kali akar 3 menjadi 3. Oke ya, jelas ya maka abang lihat. Oke, yang pertama 4 ya, akar 3 dikali min akar 3 adalah 3. Oke ya. Nah, setelah ini bagaimana penyelesaiannya? 8 dikurang 2 akar 3 tetap aja 8 dikurang 2 akar 3 karena tidak bisa disederhanakan lagi. 16 kurang 3 berapa? 16 dikurang 3 itu hasilnya 13 ya. 8 dengan 13 kita tidak bisa sederhanakan lagi ya. 8 kurang 2 akar 3 juga tidak ada penyederhanaannya lagi. Dari 8 dengan 13 juga tidak bisa disederhanakan, maka hasilnya adalah 8 kurang 2 akar 3 per 13 ya. Perhatikan lagi abang kakak ya, lihat lagi rumusnya itu ya, lihat lagi gasnya. Oke, nah A per akar B tambah akar C sama dengan dikalikan lah bentuk yang pertama tadi dikalikan dengan penyebutnya, tetapi tandanya harus berubah ya, berubah tandanya ya. Bila tandanya positif menjadi tanda negatif, bila penjumlahan menjadi pengurangan. Oke, boleh ya. Sekarang ya kita coba kepada bentuk ketiga ya, bentuk ketiga saya gambarkan di sini bentuk ketiga ya. A, balik lagi A per akar B kurang akar C. Lihat contoh dari 2 dengan 3 ya, mirip ya. Tetapi di sini contoh pada 3 ini, rumus pada 3 ini lihat tandanya menjadi tanda kurang, bukan lagi positif. Oke, kira-kira bagaimana kalau kita menjadikan dari bentuk rasional? Oke, coba dikali berapa abang kakak? Ya, B tambah benar akar C per B, akar B tambah akar C. Lihat ya, sekawan dari akar B kurang akar C menjadi akar B tambah akar C. Nah, ini bentuknya. Iya. Jadi kedua rumus 2 dengan rumus 3 mirip ya. Tapi pada rumus 2 itu penjumlahan,
sekarang pada penyebutnya itu adalah pengurangan. Kayaknya sama ya Bang Kakak caranya. Oke, lihat dia contohnya saya buatkan. 3 per akar 2 dikurang akar 5. Bagaimana merasionalkan ini? Lihat penyebutnya adalah akar 2 kurang akar 5. Maka kita kalikan dengan sekawannya. Sekawannya adalah, ya, perhatikan kembali. Saja agak juga rumus-rumus ini. Maka kita kalikanlah dia kali akar 2 tambah akar 5 per akar 2 tambah akar 5. Ya, bila penyebutnya positif maka nanti jadi negatif, dan ini bila negatif kali positif. Lihat penyebutnya, pembilangnya 3 dikali akar 2 tambah 3 kali akar 5, atau lihat ini kita ganti aja ya, saja buatkan kembali supaya bentuknya itu seperti lihat ini 3 dikali akar 2 tambah akar 5 ya, kita buat dalam kurung ya, sama yang seperti tadi cuman lebih sederhana bentuknya, per akar 2 ya ya, kita lihat ini akar 2 dikali akar 2 ya, 2 kali akar 2 menjadi 2. Akar 2 kali akar 2 menjadi 2. Perhatikan kembali, positif kali negatif itu negatif. Akar 5 dikali akar 5 itu menjadi 5 ya. Perhatikan 3 kali buka kurung akar 2 kali tambah akar 5 per 2 dikurang 5 menjadi minus 3. Oke, perhatikan 3 dengan 3, pembilangan di sini bisa kita sederhanakan ya. Sama-sama kita bagi 3, kita coret ya. Jadi sama hasilnya adalah 1, maka positif kali negatif per min. Ya, bagi negatif adalah min. Jadi min 1. Jadi min 1 itu tidak kita tuliskan lagi, jadi min akar 2 ditambah akar 5 ya. Itu bentuk paling sederhana. Oke, nah kita kembalikan lagi. Tipe pertama itu penyebutnya itu tunggal ya, penyebutnya tunggal yaitu akar B saja ya. Lihat, nah, saya selesaikan dengan akar B kali per akar B ya. Ini penyebutnya ini sudah berbentuk operasi hitung penyebutnya. Nah, sekawannya adalah ya di sini bentuk negatif ya, dan ini juga tipe ketiga ini penyebutnya itu bentuknya itu kurang, maka sekawannya adalah bentuk positif ya. Bisa kamu lihat di sini ya, memudahkan kamu ingat itu. Yang kamu ingatkan adalah positif dan negatifnya ya. Nah, lihat pada contoh kedua ini, contoh pertama, contoh kedua ini, lihat ya, penyebutnya pengalinya adalah akar ya, akar dari penyebut itu. Oke, abang kakak mungkin saja, semoga kamu lebih paham. Terima kasih. Contoh-contoh tersebut sesuai dengan tipe yang saya berikan tadi. Oke. Seperti biasanya, bila bantu saja untuk mengetahui apakah kamu memahami materi yang saya sampaikan hari ini, yaitu dengan menyelesaikan soal-soal berikut ya. Soal-soal ini bisa kamu temukan di buku paket kamu, buku yang kita gunakan di sekolah ya, bimbing aksara untuk kelas 9, yaitu latihan 16 nomor 6 halaman 26. Agak banyak ya kakak abang, tetapi insya Allah ini adalah untuk lebih banyak berlatih, maka akan lebih banyak tahu, akan lebih paham. Bila kamu kesulitan, kamu boleh berdiskusi dengan ustazah ya. Ya, oke abang kakak, kita sudahi dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa tersenyum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.